Siapa nih yang ngefans banget sama Valen DA7 karena karismanya? Duh, siap-siap patah hati atau malah makin jatuh cinta ya? Soalnya, Mila DA7 baru aja tumpah teh soal kelakuan asli Valen kalau lagi nggak ada juri. Ternyata, sosok yang kita lihat di layar kaca beda banget sama aslinya di belakang panggung. Penasaran nggak sih sekonyol apa ritual Valen sebelum tampil? Yuk kita bongkar semuanya sekarang. Selama ini, publik hanya mengenal Valen DA7 sebagai sosok pangeran dangdut yang kaku, penuh karisma, dan seolah tidak tersentuh oleh celah. Namun, di balik tirai beludru merah panggung akademi, terdapat sebuah realita yang sangat kontras dengan apa yang ditampilkan di layar kaca. Mila DA7, sosok yang paling dekat dengan keseharian para kontestan, akhirnya memutuskan untuk memecah kesunyian. Ia membawa kita masuk ke dalam lorong-lorong sempit backstage yang pengap oleh ketegangan, tempat di mana topeng para bintang biasanya dilepaskan. Mila mengungkapkan bahwa apa yang kita lihat di televisi hanyalah fatamorgana yang dikonstruksi secara sempurna. Di balik jas rapi dan tatanan rambut yang klimis, Valen menyimpan sisi kepribadian yang akan membuat siapapun yang mendengarnya terperanjat. Ini bukan sekadar cerita biasa, ini adalah dekonstruksi citra seorang idola yang sedang berada di puncak popularitasnya. Mila memulai ceritanya dengan sebuah helahan nafas panjang, sebuah tanda bahwa apa yang akan ia sampaikan adalah sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat demi menjaga perasaan banyak pihak. Namun kini ia merasa publik berhak tahu siapa Valen yang sebenarnya saat lampu kamera padam. Bayangkan seorang kontestan berbakat yang harusnya fokus pada teknik pernafasan dan vibrato, justru melakukan hal yang jauh dari nalar sehat. Mila membongkar bahwa Valen memiliki ritual prapanggung yang sangat eksentrik dan cenderung tidak masuk akal bagi orang awam. Bukannya meminum air jahe atau melakukan vocalizing seperti peserta lainnya, Valen justru seringkali terlihat melakukan gerakan-gerakan repetitif yang menyerupai tarian ritual kuno, namun dengan sentuhan komedi yang absurd. Mila menceritakan bagaimana ia pertama kali melihat Valen berada di pojokan ruangan yang gelap, bergerak secara liar, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan entitas yang tidak terlihat. Awalnya aku takut, aku pikir dia kesurupan atau stres berat karena kompetisi, ungkap Mila dengan ekspresi serius. Ternyata, itu adalah cara Valen untuk membuang energi negatif dan kecemasan yang luar biasa. Namun, cara yang ia pilih sangatlah eksentrik, sehingga para kru seringkali harus menjauhkan barang-barang pecah belah dari sekitarnya. Ini adalah sisi psikologis yang sangat rapuh, namun sekaligus unik, menunjukkan betapa besarnya beban mental yang dipikul Valen hingga ia harus menciptakan mekanisme pertahanan diri yang sebegitu anehnya. Di saat atmosfer belakang panggung mencekam karena babak eliminasi yang menghantui setiap langkah kontestan, Valen justru menjadi anomali yang membingungkan. Mila menceritakan betapa kontradiktifnya sikap Valen. Di saat semua orang menangis ketakutan akan tersenggol, Valen justru seringkali melancarkan aksi-aksi konyol yang tidak pada tempatnya. Ia bukan sekedar melucu, tapi seolah-olah memiliki misi untuk menghancurkan kewibawaan acara tersebut di belakang layar. Mila mengingat momen di mana Valen menirukan gaya bicara salah satu juri senior dengan sangat akurat, namun dalam konteks yang sangat konyol, hingga membuat Mila yang sedang serius berlatih hampir tersedak. Kebiasaan Valen yang tidak bisa diam dan selalu ingin menjadi pusat perhatian dengan cara-cara yang ajaib ini, seringkali membuat Mila merasa lelah secara emosional. Ada garis tipis antara menjadi penghibur dan menjadi pengganggu, dan menurut Mila, Valen seringkali menari-nari di atas garis tersebut dengan rasa percaya diri yang tidak tergoyahkan. Geleng-geleng kepala Mila adalah akumulasi dari rasa tidak percaya bahwa seseorang yang terlihat begitu dewasa di panggung bisa bertingkah seperti anak kecil yang kehilangan kendali di belakangnya. Mila tidak berhenti di situ. Ia masuk ke detail yang lebih personal, yaitu kebiasaan makan Valen yang sangat spesifik dan mengganggu bagi indera penciuman orang-orang di sekitarnya. Ada sebuah rahasia besar tentang apa yang dikonsumsi Valen sebelum ia mengeluarkan suara emasnya. Mila mengungkapkan bahwa Valen memiliki ketergantungan pada jenis makanan tertentu yang aromanya sangat tajam dan tidak lazim dikonsumsi oleh seorang penyanyi profesional sebelum tampil. Bau makanan tersebut seringkali memenuhi ruang ganti yang sempit, menciptakan ketidaknyamanan bagi kontestan lain yang sedang berusaha menjaga fokus.
Valen mengklaim bahwa tanpa makanan tersebut, pita suaranya tidak akan bisa mencapai nada-nada tinggi yang menjadi ciri khasnya. Mila seringkali harus menutup hidungnya atau bahkan mengungsi ke ruangan lain hanya untuk menghindari aroma yang ditinggalkan Valen. Pengungkapan ini memberikan dimensi baru pada sosok Valen. Ia bukan hanya idola dengan suara merdu, tapi juga manusia dengan kebiasaan yang sangat membumi dan cenderung mengabaikan estetika sosial demi performa maksimalnya di atas panggung. Salah satu poin paling dramatis yang diungkap Mila adalah betapa cerobohnya Valen dalam urusan penampilan fisik sebelum melangkah ke panggung besar. Publik melihat Valen selalu tampil sempurna dengan busana rancangan desainer ternama, namun Mila membongkar bahwa di balik itu semua adalah kekacauan total. Pernah suatu ketika, Valen hampir saja naik panggung dengan sepatu yang tertukar atau kancing baju yang melesat tanpa ia sadari karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Mila seringkali menjadi penyelamat di detik-detik terakhir, memperbaiki dasi Valen, atau mengingatkan tentang aksesoris yang tertinggal. Dia itu seperti anak kecil yang harus selalu diawasi, kata Mila. Kelalaian Valen ini kontras dengan citra perfeksionisnya yang ia bangun di depan juri. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan Valen bukan hanya hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan ada tangan-tangan lain, termasuk Mila, yang bekerja ekstra keras di belakang layar untuk menutupi kecerobohan sang bintang agar tidak menjadi bahan tertawaan nasional. Mila mengamati sebuah fenomena psikologis yang ia sebut sebagai transformasi instan. Ia merasa ngeri melihat bagaimana Valen bisa berubah dari sosok yang sangat konyol, berantakan, dan berisik menjadi sosok yang sangat tenang, dingin, dan karismatik hanya dalam hitungan detik saat kakinya menyentuh lantai panggung. Perubahan kepribadian yang drastis ini seringkali membuat Mila merasa merinding. Ia mempertanyakan mana sosok Valen yang asli. Apakah yang di belakang panggung itu hanyalah pengalihan, ataukah sosok di panggung itu hanyalah akting yang sangat hebat? Mila merasa seperti sedang berhadapan dengan dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Kecepatan Valen dalam mengubah emosi dan ekspresi wajahnya adalah sesuatu yang menurut Mila sangat luar biasa, namun sekaligus menakutkan. Hal inilah yang paling sering membuat Mila geleng-geleng kepala. Ia merasa sedang menyaksikan sebuah pertunjukan akting kelas atas yang bahkan dilakukan di kehidupan nyata, di luar naskah kompetisi yang ada. Di balik semua banyolan dan keanehannya, Mila mengungkapkan sisi rapuh Valen yang sangat bergantung pada kehadirannya. Valen ternyata tidak seberani yang terlihat. Ia seringkali mengalami serangan kecemasan yang hebat di belakang panggung dan hanya bisa ditenangkan oleh Mila. Ini adalah pengakuan yang sangat emosional karena menunjukkan betapa Mila harus membagi energinya antara fokus pada kompetisinya sendiri dan menjadi penopang bagi Valen. Mila menceritakan momen-momen di mana ia harus memegang tangan Valen yang gemetar hebat sebelum nama Valen dipanggil oleh pembawa acara. Persahabatan mereka diuji oleh beban mental yang luar biasa besar. Mila merasa bahwa ia telah menjadi saksi bisu dari kerapuhan seorang calon bintang yang dipaksa untuk selalu terlihat kuat di hadapan jutaan orang. Hubungan ini bukan sekedar rekan kompetisi, melainkan sebuah ikatan yang rumit antara pemberi dukungan dan sosok yang sangat membutuhkan validasi di tengah tekanan industri hiburan yang kejam. Mila juga memberikan gambaran tentang bagaimana lingkungan sekitar bereaksi terhadap tingkah laku Valen. Ternyata, bukan hanya Mila yang merasa heran, tapi hampir seluruh kru produksi DA7 memiliki cerita tersendiri tentang Valen. Ada hari-hari di mana Valen menjadi kesayangan semua orang karena keceriaannya, namun ada juga hari-hari di mana kelakuannya dianggap sudah melewati batas dan mengganggu jadwal latihan yang ketat. Mila menggambarkan dinamika sosial di asrama dan backstage yang sangat terpengaruh oleh mood Valen. Jika Valen sedang dalam fase ajaibnya, maka seluruh ruangan akan berubah menjadi panggung sandiwara pribadinya. Kontestan lain seringkali merasa iri atau bahkan kesal karena Valen tetap mendapatkan nilai tinggi dari juri meskipun di belakang panggung ia terlihat tidak seserius mereka. Mila mencoba menjembatani ketegangan ini, namun seringkali ia pun menyerah dan hanya bisa menonton dari kejauhan sambil menggelengkan kepalanya melihat drama yang terus berulang setiap minggunya. Mila menyadari bahwa dengan membongkar kebiasaan-kebiasaan ini, ia mungkin akan merubah cara pandang penggemar terhadap Valen. Namun, ia merasa ini adalah bagian dari edukasi bagi publik agar tidak terlalu mendewakan sosok artis. Ia ingin menunjukkan bahwa Valen adalah manusia yang memiliki kekurangan, keanehan, dan sisi-sisi yang tidak selalu indah untuk dilihat. Mila berpendapat bahwa keaslian adalah hal yang paling penting di era sekarang.
Meskipun ia menceritakan hal-hal yang membuat publik geleng-geleng kepala, ia tetap berharap para penggemar bisa menerima Valen apa adanya. Pengungkapan ini adalah sebuah langkah berani yang bisa berujung pada dua hal. Valen akan semakin dicintai karena kejujurannya, atau ia akan kehilangan wibawanya sebagai penyanyi dangdut yang elegan. Mila sudah siap dengan segala konsekuensi dari ceritanya ini, karena baginya, kejujuran di belakang panggung jauh lebih berharga daripada kepalsuan yang dipelihara di atas panggung.